Bismillah. Oke, persiapan ujian mandiri. Kita bahas soal PU. Nomor satu. Pertandingan tenis meja antar sekolah dilaksanakan selama 1 minggu penuh di Gor Kertajaya. Ya. Jumlah penonton yang hadir hari kedua sampai dengan ketujuh berturut-turut. Oke, kita lihat pola bilangan ya. Nanyainnya adalah hari pertama. Berarti kita cek ya yang sebelum 51. 51 ke 49 minus 2. 49 ke 55 plus 6. Jadi polanya minus 2 plus 6. Berarti ini juga sama ya. Minus 2 plus 6. Berarti kalau ini minus 2, ini sebelumnya di sini plus 6. Udah ya? Jadi polanya adalah minus 2, polanya minus 2 plus 6. Berarti kalau kita mau nyari data yang sebelumnya, berarti ini minus 6. Berlawanan arahnya ya. Jadi 51 kurangi 6. 4. Pang ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Perbandingan massa karbon, hidrogen, oksigen dalam asam cuka 618. Jika kandungan massa karbon, ya ya, masanya 375, nanyain massa oksigen. Oke, ini oksigen, ini karbon. Jadi kalau kita mau nyari yang tidak diketahui, langsung bandingkan dengan yang diketahui. Jadi kalau mau nyari yang oksigen, itu perbandingannya 8 dibanding 6 yang karbon dikali massa karbonnya 375 gitu ya. Nah, ini sebetulnya cenderung lama itu karena ngitungnya manual. Ngitung manual, nah, biar enggak ngitung manual lama, nah 375 kita akan sederhanakan dengan menggunakan petunjuk dari pecahan istimewa. Pecahan istimewa yang mana ya? Seperdelapan. Per 8 itu 0,125 ya. Nah, kita tahu jadi kalau buat dapat 0,375, ini adalah 0,125 dikali 3 ya. Jadi 3 per 8. Gitu ya. Oh, jadi ternyata 0,375 itu adalah 0,125 dikali 3 alias 3 dikali 1/8. 3 per 8. Oh, jadi biar dapat 375 berarti ini diganti jadi 3.000 dibagi 8. Gitu ya. Jadi gampang itunya nih. 8 bagi 8 tinggal 3.000 dibagi 6. Jawabannya 500. Paham ya? Terus nomor 13. Mencari yang mendekati. Mendekati itu berarti delta yang terkecil. Jadi kita mau nyari data terkecil 14,75 dikurangi 81% itu 0,81 ya. Kurangin aja 5 kurangi 1 4 17 ya. Kurangin 8 9 ininya 13. Nyari yang dekat 13,94. Ini jelas 13,6 salah ya. Kenapa? Karena ada ini 13 2 per 3 lebih besar dibanding 13 3 per 5 ya. Terus ini 13 3 per 4 lebih besar dari 2 per 3 ya. Karena ini 0,75, ini 0,67 sama ya. Nah, ini pending dulu, ini ada, berarti saya punya 13,75 sama ini 14 1/10 berarti 14,1 ya. Nah, karena 1/10 gitu ya, kalau saya apa namanya samakan penyebutnya dengan yang bawah jadi 2/20, 2/20 masih lebih kecil dibanding 3/20 ya. Jadi ini pasti salah. Tinggal ngecek deltanya mana yang lebih kecil. Ya, kita hitung deltanya. 13,94 dikurangi 13,75. Berarti deltanya 0,19. Betul ya? Kalau yang ini 14,1, 0. Dikurangi 13,39. 13,94. Itu berapa deltanya? 0,16. Ya, jadi jawabannya yang D. Paling. Oke? Ini kalau ada soal grafik, mencari mana yang paling tepat. Pokoknya kalau grafik itu fokus di data yang trennya konsisten. Nih, di soal yang ini, grafik yang warna biru yang modal ini, trennya naik terus kan? Meskipun kenaikannya berbeda-beda, karena trennya naik terus, kalau kita mau membaca grafik dan nyari pilihan yang tepat, tinggal cek pilihan jawaban yang ngomongin modal, dan modalnya itu naik selanjutnya. Karena nanya 2025 berarti setelah 2024. Ya, kita ramalkan dalam tanda petik modal usahanya lebih tinggi dibanding 2024. Yang mana yang modalnya naik atau bertambah? Yang naik. Benar nggak? Menambah modal. Jadi nggak usah
repot-repot mencari dulu yang hitung-hitungan. Kita cek dulu yang tanpa menghitung, bisa langsung dapat jawabannya. Nah, ini mencari pegawai yang diterima persentase paling besar. Kalau nyari yang paling besar, berarti tinggal total dikurangi yang ditolak, betul nggak? Total diterima itu ya, diterima berarti sama dengan total dikurangi yang ditolak. Kalau total dikurangi ditolak itu sudah ada di grafik totalnya yang oranye, ditolaknya yang biru. Berarti ini tuh deltanya grafik. Delta di grafik. Jadi cara ngecek yang terbesar, tinggal nyari deltanya yang paling besar. Benar nggak? Tinggal nyari deltanya yang paling besar, persentasenya terbesar. Yang mana? Yang terbesar kalau dilihat aja secara fisik langsung kelihatan ini. Data ke 2024. Deltanya paling ya gitu ya. Oke, nomor 6. Ada grafik lagi. Dari grafik yang ada dalam bentuk grafik atau diagram lingkaran, ditanyain jumlah siswa yang mendapatkan merchandise untuk partisipasi di atas 20%. Nah, yang di atas 20% yang mana aja? Yang 32 dan 24 ya. Jadi di atas 20%. Berarti tinggal 32% ditambah 24%. Berarti 54, ya 54. 56%. Nah, 56% dari jumlah siswa total. Di tinggal langsung 56% dikali 150. Ini juga sama, kebanyakan lama dihitung dapat jawabannya. Padahal kita ngitungnya tinggal ngitung sederhana aja. 150 kan ribet dihitung langsung ke 56. Udah aja 150-nya diganti jadi 300 per 2. Nah, biar cepet ngitungnya nih kan. Kan coretnya enak. Nah, ya kan? 6, 56 dibagi 2 kan lebih enak hitungnya ya. 56 dibagi 2 berapa? 28 kan? Enak kan hitungnya ya? 56 bagi 2, 2. Nah, sekarang 28 dikali 3. Udah nggak usah dihitung semuanya. Tinggal 8 kali 3 aja belakangnya doang. 8 kali 3 berarti 24. Belakangnya 4 ya. Cuman ada satu di pilihan jawaban ini. 4. Yaitu yang D. Jadi jawabannya D. Oke, nomor 7. Ini mas soal bonus. Kalau ada pola bilangan kayak begini ya. Tapi harus fokus di soal. Cuman nanyainnya yang tahu aja hari ke-6. Kan di soalnya ada apa? Ada kacang kedelai diketahui, terus ada tahu. Nah, kita cuma pakai yang ini. Yang itunya nggak usah dipakai ya. Pakai yang ini. Ini polanya gimana nih? Polanya plus 3 plus 1. Benar ya? Plus 3 plus 1. Oh, konstan gitu. Berarti yang selanjutnya plus 3. Ya, jawabannya yang C. Oke, jadi 14 plus 3, 17. Oke, nomor 8. Katanya pendapatan asli daerah tahun lalu 15% lebih sedikit. 15% lebih sedikit. Artinya apa? 85% artinya. Karena 15% lebih sedikit. Totalnya 100%. Jadi katanya pendapatan asli daerah tahun lalu. Pendapatan tahun lalu itu 85% dari tahun ini. Ditanyain tahun lalu, tahun ini diketahui 120 miliar. Udah tinggal langsung itu aja. 85% dikali 120 miliar. Nah, cuman hati-hatinya itu ngitungnya banyak yang lama karena manual gitu. Padahal ngitungnya kita pakai ala-ala aja. Ya, ala-alanya gimana? Ala-alanya gimana? 85 dikali 12 itu kan kalau kalian ngitungnya cepat ya nggak apa-apa pakai cara ngitung biasa aja. Tapi kalau misalkan nanti memperlama untuk menghitung, kita akan pakai cara ngitung yang lebih sederhana. 85-nya saya ganti jadi apa? Sama kayak tadi nih 15 atau 150 saya ganti jadi 300 per 2. Kalau 15 30 per 2. Kalau 85 170 per 2 gitu. Persen dikali 120 M miliar. Nah, ini persennya kan habis ya. 0 0 kan 100, 100 kali 100, 10 kali 10, 100. Dibagi 100. Nah, tinggal, kan enak nih, 17 per 2 dikali 12. Oh, berarti tinggal 12 dibagi 2, ini berapa?
12 dibagi 2, 6. Tuh, tinggal langsung hitung. 17 dikali 6, gampang ya? 6 dikali 10, 60. 6 dikali 7, 42. 60 tambah 42, 102. Tuh ya. Jadi kita cara ngitungnya ini yang harus dilatih supaya tidak berlama-lama. Oke, sekarang kita geser ke nomor 9. Perhatikan dua informasi tersebut. Total siswa 420, eligible SNBP 168. Yang diterima di UPI jalur SNBP 24 siswa. Kalau ada soal kayak gini, saya sarankan ke pertanyaan dulu larinya. Nanyanya apa? Persentase yang masuk UPI lulusan SMA. Berarti yang masuk UPI-nya jalur apa nih? Jalur apa? Tidak diceritakan jalur apanya, gitu ya. Konteksnya kalau kita lihat di soal berarti jalur SNBP gitu ya. Jalur SNBP masuk UPI-nya berapa? 24. Kalau mau jadi persen kan perlu data awal, gitu ya. Kalau mau persen ke SNBP dibagi 168, kalau mau persen ke total berarti dibagi 420, ya. Karena konteksnya itu melalui jalur SNBP berarti dan lulusan SMA berarti totalnya berarti 24 harus butuh data total siswa. Jadi data 2 dan data satu dua-duanya informasinya cukup untuk menjawab persentase. Ya, tidak usah dihitung juga tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau mau dihitung, misalkan, Pak, saya mau hitung aja dibagi 420, takutnya ini lebih dari 5% atau kurang. Nah, kenapa nggak harus dihitung? Karena jawabannya apakah, gitu. Pertanyaannya apakah? Jadi kalau jawabannya iya, boleh, tidak juga boleh, gitu. Karena jawabannya apakah, bukan dia bukan ingin membuktikan apakah pas 5% atau tidak, bukan ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah, tidak usah dihitung juga, tidak apa-apa. Kenapa? Ketika jawabannya kurang dari 5%, datanya dipakai, jawabannya lebih dari persen, datanya juga dipakai. Ya, tidak jadi masalah. Oke, sekarang nomor 11. Paduan logam A, B, C, di mana logam A katanya, logam A 2/5, logam B 7/20. Nah, kalau ada soal pecahan begini, lebih enak nanti menghitung totalnya kalau misalkan penyebutnya sama. Ya, nah kita pakai patokan yang 20 ini ya. Kenapa? Karena tujuhnya sudah tidak bisa disederhanain lagi. Jadi ini kita akan ubah jadi per 20. Ya, caranya gimana? 5 dikali 4, benar nggak? Kalau 5 dikali 4, 20, maka atasnya juga harus dikali 4. Ya, 2 kali 4, apa? Oke? Jadi yang atas saya ubah jadi 5/20. Sehingga yang C jadi tahu dong. Ya, yang C di soal hanya ada 0,2 kilogram. Pecahannya tidak diketahui. Ya bisa dari total dikurangi ini. Ini berapa? 15/20. Berarti supaya totalnya 1, 1 itu 20/20, jadi yang C harus 5/20. 5/20 dikali total. 5/20 itu seperempat, benar nggak? Dikali total. Jadi totalnya 4 dikali 0,2. Ya, 0,2 dikali 0,2. Oke, kita lanjutkan. Nomor 10. Keuntungan penjualan tas merek A sekitar 2/3 dari tas merek B. Oke, kita ini dulu, coret dulu lah kata sekitarnya, biar hitungan kita pas. Diambil biar gampang kan ya. Nah, berarti kalau A sama dengan 2/3 B, ya, ini artinya A banding B adalah 2/3. Perbandingan AB-nya 2/3. Ini kan ketat ya. Ini kita, kalau perbandingannya ketat, nggak boleh tuh satu data yang nilainya tinggi, ini kan 2, jadinya banding 3. Jadi kan karena merek B bobotnya gede, cari aja yang B yang paling gede, yang mana? Yang Dexita. Jadi jawabannya D. Enggak, belum tentu ya, karena ketat perbandingannya. Jadi kalau ketat perbandingan, kita ambil 3 data. Ya, ambil 3 data merek B. Kenapa merek B? Karena dia yang bobot besar. Oh, jadi saya nggak pakai yang pertama, saya nggak pakai yang kelima. Jadi saya pakai yang Bineka, Chimera, dan Dexita. Nah, masing-masing nanti dihitung. Iya, hitung juga kan gampang, nggak usah repot. Ya, ini dikali 3. Ya, tuh, ya.
Jadi 66 ditambah berapa ini? 141, 207. Ya. Terus ini dikali 2, 84 dikali 3. Ah, ini pasti udah kelihatan nih. 46 dikali 3, kan deket sama 47 dikali 3. Ini penambahnya lebih besar dari yang atas. Ini 84, ini 66. Jadi Chimera itu pasti lebih besar dari Bineka. Gitu ya. Jadi Bineka kalah. Dexita, kita kali 2, ini kali 3. Kan gampang, ini 48. Ini 153. 48 sama 153, 201. Lebih kecil juga ya. Jadi jawabannya yang Chimera. Jadi nggak harus melulu menghitung sebetulnya kalau untuk yang penalaran. Oke, kita ke nomor 12 ya. Darman mengadakan perjalanan dari kota X ya ke kota Y. Nah, katanya dia perjalanannya udah 120 kilometer. 120 kilometer ini setara dengan berapa jaraknya? Kita bisa tahu dari apa? Katanya harus menempuh 3/7 lagi supaya nyampe ke Y. Kalau 3/7 sisanya berarti yang sudah ditempuh 4/7, bener nggak? Karena total itu harus 100% jaraknya. 7/7 alias 100% satu. Ya, nah, biar 7/7, kalau sisanya 3/7 berarti yang udah di apa? Yang sudah ditempuh 4/7. Nah, ini kan tinggal kita bandingin. Jarak yang sudah ditempuh sama sisanya ternyata 4/3. Nah, ini gampang kalau udah begitu. Kalau udah begitu, kan perbandingannya tetap ya 4/3, jarak yang sudah ditempuh dengan sisa, yang sudah ditempuh 120 kilo, yang sisanya berapa nanti dijumlahin jadi total, bener nggak? Nah, gimana caranya? Ini aja lihat. Karena perbandingannya nanti tetap, 4 ke 120 dikali berapa? Kali 30 kan? Kalau dikali 30 jadi 120, berarti ini juga nanti harus dikali 30 juga. Ya. Karena ini kali 30, ini kali 30 kan perbandingannya harus tetap ya. 3 kali 30, 90. Jadi total perjalanannya berapa kilo? 120 ditambah 90, 210. Ya, soal yang nomor 13. Nah, kalau mau mencari variabel, kita cek pertanyaan dulu. Oh, variabelnya katanya nyari yang A. Oke. Nah, kalau mau nyari variabel A, kan nggak mungkin soalnya langsung ada A-nya di soal kan? Nah, kita cek dulu di soal mana variabel yang diketahui. Cek aja yang diketahuinya cuma satu variabel, terus ada jumlahnya. Yang ada cuma yang C, bener nggak? Di pernyataan 2, C bisa dihitung. Kalau C bisa dihitung, pertanyaannya yang A, kita nyari A yang berhubungan dengan C. A berhubungan dengan C. Mana yang A berhubungan dengan C? Yang 3. Jadi 2 dan 3. Nggak usah dihitung, karena pasti nanti ada hasilnya karena C ada nilai. Ya, ada nilai. Oke, sekarang nomor 15. Diskon 2 kali. Nah, total diskon berarti kan kita ngitung diskon pertama ditambah diskon kedua. Diskon pertamanya berapa? 60%. 60% dari harga awalnya saya misalin X. Nah, kalau harga awalnya 60% X, diskon kedua itu 20%, ini mengacu ke harga setelah diskon pertama. Diskon pertama. Harga setelah diskon pertama berapa memang? Kalau diskon 60% berarti harganya 40% X. Ya, ini yang ini. Ah, yang ini. 40. Harga setelah diskon pertama itu 40%. Benar ya, dari harga normal. Nah, kalau diskon lagi 20%, ya udah berarti 20% itu mengacu ke 40%. Diskon totalnya tinggal kita hitung. Nah, ini kan tinggal dihitung gampang aja. Ini 10 dikali 10, 100. 100 bagi 100 habis ya. 2 kali 4, 8%. Jadi 60% X ditambah 8% X. Jadi sama dengan 68% X. Ini total diskonnya. Ya, ingat banyak yang terkecoh itu 20%-nya malah ke diskon. Bukan lah ya, diskon itu kan mengacu ke harga sebelumnya. Kalau diskon mengacu ke
apa ke diskon lagi aneh banget gitu ya. Kan diskonnya tidak dibayar, yang harus kita bayar di sini ya. Jadi banyak terkecoh 20% dari 60%. Jadi 72%. Wah, terkecoh, hati-hati ya. Oke, sekarang nomor 14. Ibu membuat tempe. Bahan-bahannya kacang kedelai, kacang tolo, kacang hijau, dan ragi. Kacang kedelai dan tolo 3:2. Gitu. Perbandingan kacang tolo hijau 4:1. Jika berat ragi yang digunakan 10% dari kacang kedelai. Ini katanya raginya 10% dari kacang kedelai. Dari ini. Ini berapa beratnya? 15 gram. Oh, berarti saya tahu dong kaknya. Kacang kedelai beratnya berapa? 15 kali 10 ya. 150. Oke, kalau kita pakai data perbandingan yang pertama, berarti 3 ini setara dengan 150. Dikali berapa nih? 3 kali 150 dikali 50. Bener nggak? Berarti nanti saya pakai data yang di sini juga. Kacang hijau yang di sini, jangan yang ini. Kan beda ya. Nah, kacang hijau yang di sini berapa? Cek aja ini. 2/4 setengah. Bener nggak? 2 itu setengahnya dari 4. Oh, berarti yang di sini juga setengahnya dari 1. Setengahnya dari 1 berapa? Ya setengah gitu. Jadi di sini tuh setengah. Kenapa sih setengah? Kan ini. 2/4 dikali 2. Setengah ke 1 dikali 2. Kan sama perbandingannya ya harus tetap. Oke, jadi kalau saya mau nyari yang H ini, ya udah. Karena ini 3 dikali 50, 150. Ya. Yang ini juga berarti setengah dikali 50. Ini juga harus dikalinya sama. Perbandingannya kan harus tetap ya. Jadi setengah kali 50. Berapa? 25. Ya, gampang ya. Di antara bilangan berikut ini yang nilainya lebih kecil dari 54% dikali 7/9. Kita sederhanakan dulu yang atas nih, ribet banget kelihatannya ya. 54/100 dikali 7/9. Kita sederhanakan nih. 54 dibagi 9, 6. 6 dikali 7, 4, 2. Dibagi 100. Oh, 0,42. Kita mau nyari nilainya 0,42. Kita ngerjain pakai manual bisa, bisa, bisa banget. Jadi pakai bagi kurung gitu, boleh. Jadi ini 18 dibagi 41 misalkan kayak gitu. Boleh, boleh banget. Ya, dipinjam 0 gitu kan ya. Berarti 0,41 dikali berapa? Dekat ke 180, kali 4 ya. Karena 4 kali 4, 16 gitu kan. Ah, tapi ini 0,42, ini 0,4 udah skip dulu. Ya, terus yang ini yang penting tahu ini depannya 0,4. Kita balik lagi kalau nanti semuanya 0,4. Syukur-syukur kalau ada yang langsung dapat 0,3 gitu ya. Ini 15 dibagi 32. 15 dibagi 32. Ininya 0. Pinjem. Jadi 0,4 juga ya. Skip lagi. Terus yang ini, yang penting kan kita ngitungnya cepat pakai perkiraan gini. 11 dibagi 2, 5. 0. Pinjem. 0,4 juga ya. Skip lagi. Terus kita cek yang D. Yang D itu 9 dibagi 2, 24. Pinjam 0. 0, berapa? 24 kali berapa dekat ke 90? Kali 3, benar ya? Karena jauh pengen yang lebih kecil, ini depannya langsung 0,3. Pasti ini lebih kecil dari 0,42. Jadi jawabannya yang D. Gampang kan? Sekarang kita lanjut. Nomor 18. Perhatikan pola barisan bilangan berikut ini. Ingat, pola bilangan itu tidak melulu ya operatornya sama. Operator itu apa? Kali bagi tambah kurangnya sama. Bisa juga operatornya berpola. Bukan cuma angkanya, tapi operatornya juga berpola. Di nomor 18 ini, contohnya 5 ke 6 kan 1, ya 6 ke 12, 6. Kan kalau kita lihat pola satu-satunya, ini 1, ini 6, ini -3 gitu ya. Ini apa gitu polanya? Saya bertingkat juga dihitung lagi, 1 ke 6, 5. 5, 6 ke -3, -9. Apa gitu ya. Berarti bukan cuma angka yang berpola. Jadi untuk soal yang ini misalnya 5 ke 6 ditambah 1 gitu ya. Terus 6 ke 12 dikali 2. Benar nggak? 12 ke 9 dikurangi 3. Nah ininya udah serinya udah angkanya ternyata 1, 2, 3. Tapi operatornya plus
kali kurang. Oh, jadi selanjutnya gitu. Iya. 9 ke 10 plus 1. Benar nggak? Oh, berarti 10 ke P berarti 10 dikali 2. Berarti P-nya 20. 20 ke 17 dikurangi 3. Betul ya? Oh, berarti 17 ke Q-nya adalah ditambah 1. Gitu ya. Jadi 8. Nah, jawabannya 3, 8. Ketika ditanya P dan Q. Nah, oke. Nomor 19 makanya bonus nih kalau ada pola bilangan gini. 3, 7, 15, 31, 63, X. 4 bedanya ya. Ini 8, tuh 16, itu 32. Nah, ini gampang polanya dikali 2 ya. 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2. Berarti 63 ke X-nya ditambah 32 kali 2, 64. Ya, jadi jawabannya 127. Ya. Terakhir ini pola bilangan yang cukup unik ya, karena ini bentuknya gambar dan banyak kemungkinan yang harus kita perkirakan. Nah, tapi kalau ada soal seperti ini, kita mau nyari X dengan pola serupa dengan yang diketahui. Nah, saya sarankan untuk menjadikan patokan angka yang bilangan prima. Kenapa? Karena bilangan prima itu faktornya cuma dua gitu kan, dirinya sendiri dan satu gitu ya. 23 itu kan faktornya 1 dan 23 dirinya sendiri. Jadi bilangan prima. Saya apa namanya sarankan ini ambil jadi patokan ya, ambil jadi patokan. Kenapa? Karena 21 ini ada faktor positifnya kan 1, 21 dan 3 dan 7. Jadi ketika kita ngotak-ngatik yang di luar lingkaran ini, hasil ngotak-ngatik satu sama lain ketika saya operasiin lagi, kemungkinannya lebih banyak, mungkin kali bagi tambah kurang. Tapi kalau yang prima itu lebih sedikit gitu ya kemungkinannya. Kita ambil yang kemungkinan paling sedikit. Kita coba operasi ini nih. 39 bagi 3, 13. Biar dapat 21 gimana ya? 13. 13 dikurangi 6, 7. Nggak jadi 21 nih kalau saya jumlahin. Dikurangin juga, dikaliin juga nggak mungkin ya. Yang ini. Jadi yang ini sama yang itu, ini hasilnya nggak mungkin jadi 21. Kalau misalkan, kan kemungkinannya banyak nih. Ini saya jumlahin dibagi yang ini. 39 dibagi 3, 13. 13 dibagi 6, 2. Ah, nggak bisa nih. Gitu ya. Sebelahnya jangan lupa. Justru saya sarankan kalau untuk yang seperti ini, polanya sebelah dulu, atas dulu, dan bawah dulu lebih enak gitu ya. Nah, jadi misalkan yang ini nih. Nah, kalau angkanya tadi saya bilang ini 39 dibagi 13. 39 bagi 13 berapa? 3 kan ya? Ini dibagi ini. Hasilnya 3. 3 biar jadi 21 nih. 3 dikali 6, 18. Nah, 3 ditambah 18, 21. Nah, nanti takutnya kemungkinannya kalau diambil 21 jadi patokan, takutnya ada 3 sama 7. Jadi masih mungkin 3, 7 dikaliin jadi 21 gitu. Tapi kalau pakai yang ini, yang prima, itu kemungkinannya tidak akan dikali kalau bukan faktor positifnya 1 dan 23 gitu ya. Jadi misalkan ini 27 bagi 9, 3. 5 dikali 4, 20. Nah, jumlahin 23 gitu ya. Jumlahin 23. Nah, kalau misalkan bilangan prima atas dan bawahnya kemungkinannya paling paling banyak ya dijumlahin atau dikurangin. Karena kalau dikaliin harus hasilnya satu atau angka itu tersebut. Jadi lebih sedikit ya. Oke, jadi nomor 20 ini gampang nyari X-nya, tinggal 42 42 dibagi 14, 9 dikali 4 dikali 4 dikali 9 dijumlahin. Ya, 4 berapa? 3 ditambah 3. Jadi 39. Nah, ini mungkin ini 39 nih ramalan saya nih. Tapi nggak keketik atau kehapus. Ya, jawabannya yang E. Oke, selamat sukses ujian mandirinya. Semoga maksimal dan diterima di sebanyak mungkin perguruan tinggi yang diikuti ujian mandirinya. Oke, thank you. Assalamualaikum.